Perjalanan dalam mengungkap kisah berdirinya pondok pesantren dan asal-usul nama Tebu Ireng di video sebelumnya, membawa sejarah kelam yang tidak berhenti sampai di situ saja. Sejak berdirinya pondok pesantren Tebu Ireng di Desa Cukir ini, tempat maksiat di sekitaran pabrik Tebu Ireng yang mulanya digagas oleh Belanda, akhirnya runtuh seketika. Belanda yang mengetahui kabar tersebut, tentu saja murka dan tidak terima dengan adanya pesantren, yang didirikan oleh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini. Sebab, lokalisasi perjudian dan tempat prostitusi yang awalnya tak pernah sepi tersebut, akhirnya tutup dan mengakibatkan taktik politik Belanda gagal. Keberadaan pabrik tebu yang memang tidak jauh dari pesantren Kiai Hashim ini, sebelumnya memang memiliki omset yang sangat menjanjikan, sehingga membutuhkan banyak buruh, karena melimpahnya hasil panen pertanian tebu di Jombang saat itu. Kerakusan Belanda dalam menjajah Jombang, memunculkan politik licik yang kejam, dan ingin menguasai wilayah Jombang sepenuhnya. Pabrik gula yang didirikan oleh Envico di Enkauster van Voorhoutse Cukir, pada tahun 1884 ini, terus berproduksi sampai dengan Perang Dunia Kedua, bahkan tercatat memiliki kualitas terbaik di antara pabrik-pabrik lainnya. Pada tahun 1925, pabrik gula Cukir ini pernah direhabilitasi demi meningkatkan kapasitas produksi, dengan mengganti beberapa instalasi pabrik. Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara atau BPPGN, melaksanakan penanaman tebu secara besar-besaran di lahan pabrik gula Cukir sampai tahun 1948, demi memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Meningkatnya produksi gula di pabrik Cukir ini, akhirnya membuat pasokan tebu semakin berkurang, dan pada akhirnya Belanda berinisiatif mengambil semua lahan petani Cukir tanpa ganti rugi, lalu mempekerjakan mereka di pabrik tersebut. Sebelum berdirinya pondok pesantren Tebu Ireng, di area pabrik gula inilah, Belanda pernah mendirikan sebuah tempat prostitusi dan perjudian yang dikaki tangani oleh dukun sakti bernama Wiro dan Kebo Kicak. Wiro dan Kebo Kicak sebelumnya adalah murid terbaik dari Kiai Sumoyono, yang akhirnya mereka berdua lebih memilih Belanda demi kekuasaan. Tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan Kebo Kicak dan Wiro, Surontanu yang juga murid terbaik Kiai Sumoyono pun bertarung dengan kedua kakak kelasnya itu. Pertikaian yang dipicu oleh Surontanu itu pun diselesaikan oleh Belanda, dengan membumi hanguskan pesantren Kiai Sumoyono, dan disitulah kemaksiatan semakin menjadi. Ekonomi para buruh yang semakin memburuk ini, memaksa mereka menjual tanah pertanian mereka kepada Belanda, dan disinilah, Belanda akhirnya memiliki lahan yang lebih luas dari sebelumnya. Akan tetapi, setelah berdirinya pondok pesantren Tebu Ireng, lokalisasi Kebo Ireng itu pun runtuh setelah pemimpinnya dikalahkan santri Tebu Ireng. Meskipun lokalisasi Kebo Ireng itu runtuh, akan tetapi operasi pabrik tebu Cukir yang dibangun pada tahun 1884 ini, tetap berlanjut hingga 1960. Setelah terjadinya aksi Irian Barat atau Trikora, PG Bunga Mayang ini diambil alih oleh pemerintah di bawah suatu badan perusahaan perkebunan negara. Lalu, bagaimanakah nasib penduduk Jombang di masa-masa Perang Dunia Kedua, dan bagaimanakah cara penduduk ini mengusir penjajah di Jombang pada saat itu? Ikuti kisah lengkapnya di video yang selanjutnya. Sampai jumpa kembali, dan salam IAR.